Shalom Sobat Kristus, admin membuat video ini bertujuan untuk sobat yang sibuk dan tidak sempat untuk membaca bacaan Injil di setiap harinya. Sobat bisa klik video-video dan mendengarkan suara dari Sabda Ilahi sambil beraktivitas atau sambil bekerja. Hari ini tanggal 1 Februari 2024, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 7-13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka men. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita lanjutkan dengan renungan pagi. Renungan pagi dari Markus 6:7-13. Renungan atas bacaan Injil Markus 6:7-13 membawa kita kepada momen ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan pelayanan di berbagai tempat. Ini adalah momen penting dalam perjalanan pelayanan mereka yang mengajarkan banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita merenungkan beberapa aspek kunci dari teks tersebut. 1. Panggilan dan pemberian kuasa. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk menjadi utusannya. Ini bukan hanya panggilan untuk melayani, tetapi juga pemberian kuasa atas roh jahat. Ini menegaskan bahwa panggilan kita untuk melayani Tuhan tidak pernah datang tanpa persiapan dan kuasa yang diberikannya kepada kita. 2. Ketergantungan pada Allah. Yesus memberikan instruksi kepada murid-muridnya untuk tidak membawa banyak persiapan dalam perjalanan. Mereka dipanggil untuk bergantung sepenuhnya pada penyediaan dan perlindungan Tuhan. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari, kita perlu bergantung pada Allah dan mempercayainya sepenuhnya. 3. Kehormatan dalam pelayanan. Meskipun mereka diutus tanpa membawa banyak bekal, murid-murid Yesus tetap dihormati dalam tugas mereka. Mereka diharapkan untuk tinggal di rumah-rumah yang menerima mereka dengan baik. Namun, mereka juga diajarkan untuk meninggalkan tempat yang menolak mereka dengan hormat, sambil mengingatkan bahwa peringatan akan datang atas penolakan tersebut. 4. Kuasa dalam nama Yesus. Murid-murid Yesus menggunakan kuasa dan otoritas yang diberikan kepada mereka untuk mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit. Mereka menyadari bahwa kuasa mereka berasal dari Yesus dan bahwa segala yang mereka lakukan adalah dalam nama-Nya. Ini mengingatkan kita akan kuasa dan otoritas yang kita miliki sebagai pengikut Kristus, ketika kita melayani dengan iman dan ketaatan. 5. Kembali dan memberitakan. Setelah melakukan pelayanan mereka, murid-murid Yesus kembali kepadanya dan melaporkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban dalam pelayanan dan komunikasi yang terus-menerus dengan Yesus sebagai pemimpin mereka. Renungan atas bacaan ini mengajak kita untuk merefleksikan panggilan kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, menggunakan kuasa yang diberikannya kepada kita dengan bijaksana,
dan tetap setia dalam panggilannya meskipun dihadapkan pada tantangan dan penolakan. Semoga kita menjadi murid-murid yang setia dalam menyebarkan kasih dan kebenaran Kristus kepada dunia. Marilah kita lanjutkan dengan doa pagi. Ya Allah, pada pagi ini kami bersyukur kepadamu. Kami berserah kepadamu sepenuhnya. Kami menyerahkan hari ini kepada kehendak-Mu. Bimbinglah langkah-langkah kami. Jadikanlah kata-kata kami penuh kasih dan kebaikan. Bukakanlah mata kami untuk melihat kebaikan di sekeliling kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan cinta dan kedermawanan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan dan tindakan. Dan dalam semua hal, biarlah kemuliaan-Mu menyinari hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.